Baik, Assalamualaikum. Baik, apa kabar semuanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Di sini siapa KM-nya yang mau memimpin doa? Siapa? Boleh dipimpin doanya ya? Baik teman-teman, sebelum kelas dimulai, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Oke. Eh, Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Baik, sebelumnya sebentar. Boleh dirapihkan dulu mejanya dan kursinya, barangkali kurang rapi. Terus kalau ada sampah boleh diambil dulu. Nah, tadi siapa yang sudah tahu mengenai persamaan dasar akuntansi? Sebutkan namanya. Nama saya Risma, Ibu. Persamaan dasar akuntansi itu rumusnya itu untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan dengan rumus aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Baik, terima kasih. Nah, di sini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model siswa serta peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi dan bisa dibaca selanjutnya. Kemudian, apa itu akuntansi? Apakah di sini ada yang tahu akuntansi? Baik. Jadi akuntansi itu pokoknya mah secara ringkasnya ya Bu, proses pencatatan, penggolongan ya, penggolongan, pengitisaran, dan pada akhirnya itu menghasilkan laporan keuangan Ibu, dan laporan keuangannya itu nanti bisa digunakan oleh internal, eksternal kayak gitu Ibu. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini akuntansi itu merupakan sebuah kesatuan sistem yang dimulai dari proses pengidentifikasian data-data transaksi keuangan hingga pada akhirnya menghasilkan sebuah pelaporan yang memuat informasi-informasi ekonomi perusahaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam dunia bisnis. Kemudian di sini terdapat pengertian akuntansi menurut American Accounting Association. Di sini akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Nah, untuk kegiatan akuntansi tersebut meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan dan laporan. Kemudian, di sini terdapat tujuan dari prinsip akuntansi. Apa itu tujuan dari prinsip akuntansi? Yaitu laporan keuangan tidak dapat diandalkan tanpa pengaplikasian standar prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi menjadi pedoman yang wajib diaplikasikan akuntan dalam memastikan keabsahan laporan keuangan untuk mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat. Nah, prinsip akuntansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan terjadi lengkap dan konsisten, serta dapat menjadi perbandingan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian,
Prinsip akuntansi ini bertujuan untuk membantu pemilik untuk mengajak investor yang akan mengidentifikasi resiko melalui prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, menyajikan nilai aset secara wajar dan menghadirkan detail kewajiban dan ekuitas sebagai pertimbangan investor untuk bekerja sama. Kemudian di sini ada apa itu persamaan akuntansi yang tadi awal sudah dijawab oleh teman kalian. Nah, di sini terdapat pengertian persamaan akuntansi dasar. Persamaan akuntansi dasar itu adalah pondasi penting dalam akuntansi yang menggambarkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Nah, prinsip utama dari persamaan ini adalah bahwa total aset harus selalu sama dengan total kewajiban dan entitas. Nah, kemudian di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi. Mungkin di sini juga udah pada tahu ya. Jadi harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Nah, harta ini berupa aktiva. Terus kewajiban ini berupa hutang dan modal berupa pasiva. Kemudian di sini ada saldo normal. Nah, untuk akun harta bertambahnya itu di debit. Mungkin kita juga sudah dikasih tahu atau sudah ada yang pernah tahu yang tangan itu ya. Ya. Nah, kemudian utang itu bertambahnya di debit, berkurangnya di debit dan bertambahnya di kredit. Kemudian modal berkurangnya di debit, bertambahnya di kredit. Dan pendapatan sama kayak utang dan modal, berkurang di debit dan bertambah di kredit. Kemudian yang terakhir beban, sama seperti harta, bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Kemudian di sini ada pengertian aset. Nah, akun aset ini mencakup segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomi seperti kas, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Nah, itu contoh akun aset. Kemudian nilai aset dapat berubah seiring waktu karena akumulasi penyusutan dan apresiasi. Aset terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Kemudian untuk kewajiban. Nah, pada akun kewajiban ini, akun kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Akun kewajiban itu utang ya. Nah, termasuk hutang dagang, pinjaman, dan kewajiban lainnya. Jadi jika kita mempunyai utang kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain, maka disebutnya kewajiban yang harus dibayar. Nah, kemudian kewajiban ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada kewajiban lancar atau jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kemudian di sini ada akun modal atau ekuitas. Nah, akun modal ini mencerminkan sisa dari aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kemudian modal ini biasanya dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan dan bisa bertambah atau berkurang tergantung pada laba atau rugi yang dihasilkan. Ekuitas juga mencakup investasi pemilik dan laba ditahan. Kemudian di sini ada manfaat persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih manfaat persamaan dasar akuntansi ini? Nah, di sini terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu sebagai sumber catatan, yang kedua yaitu sebagai acuan dalam pemeriksaan saldo, ketiga alat untuk mengkoreksi ketepatan saldo. Kemudian di sini ada pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Nah, pengaruhnya itu yaitu akun aset mencakup segala sesuatu yang dimiliki perusahaan, nilai ekonomi yang memiliki nilai ekonomi seperti kas, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Jadi aset itu mencakup apa saja yang tadi disebutkan? Ya, jadi nilai aset dapat berubah seiring waktu karena akumulasi penyusutan dan apresiasi.
Aset terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, di sini ada contoh soal. Pada 5 September 2022, Nyonya Dewi membuka rekening bank atas nama usaha yang ia dirikan, yaitu Studio Kreasi. Sebagai modal awal, Nyonya Dewi menyetorkan dana sebesar 20 juta. Nah, apabila seperti ini, maka jawabannya adalah investasi awal. Keterangannya investasi awal, kemudian berada pada kolom aktiva, bertambah 20 juta. Kemudian terdapat modal bertambah 20 juta. Nah, kemudian yang nomor 2. Pada tanggal 2 November 2022, Bengkel Jaya memperoleh pendapatan senilai 4.500.000 dari jasa servis. Nah, kalau ini jurnalnya ya, pendapatan modal bertambah di aktiva dan bertambah di modal. Kemudian pada tanggal 4 November juga, sebagai pemilik tunggal, Bengkel Jaya menarik uang tunai senilai 500.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, ini masuk kepada pendapatan jasa, berkurang di aktiva dan berkurang di modal. Oh iya. Oke. Di sini ada latihan soal. Nah, ini dibagi 3 kelompok aja, 2 soal untuk 1 kelompok. Pengerjaannya 2 menit. Boleh didiskusikan dulu ya. Jawabannya seperti contoh yang tadi dijelaskan. Boleh ya, nanti perwakilannya 1 orang ke depan atau berdua. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Apakah ada yang mau ke depan? Dari sini siapa yang mau ke depan? 1 orang atau 2 orang? Boleh. Yang di tengah? Oh iya, boleh.
Makasih. Selanjutnya dari sini siapa? Boleh. Boleh. Baik. Ini satu lagi. Yang bawahnya. Kan 2 soal. Udah. Udah. Selanjutnya yang kelompok terakhir. Ada. Baik, terima kasih. Nah, ini jawaban dari teman-temannya. Kita samakan ya. Nah, untuk yang 4 Januari itu masuknya berkurang di modal 3 juta. Kemudian yang 7 Januari itu berkurang di modal 2 juta. Baik. Oke. Nah, selanjutnya ada kita tes. Tesnya lewat kuisis. Nah, untuk kuisisnya sebentar ya. Boleh join? Pada bisa masuk? Oh. Udah pada masuk, bisa dimulai. Baik. Oke.
semenit lagi ya. Oke, waktunya habis. Oke, siapa yang pertama? Ri siapa? Iya, Windy. Terus Ira. Kemudian yang terakhir siapa? Waladi. Oke. Baik. Selanjutnya gimana pendapatnya untuk pembelajaran hari ini? Iya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini yaitu persamaan dasar akuntansi memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan transparansi keuangan perusahaan dengan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan bisa dibaca. Kalau di sini ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang mau memberi saran? Boleh. Untuk kesimpulannya itu Ibu, jadi hari ini kita belajar terkait persamaan dasar akuntansi di mana terdiri dari aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, untuk saran buat Ibu ke depannya itu mungkin untuk pembelajaran hari ini sudah baik ya Ibu. Cuma mungkin Ibu harus lebih tegas lagi ke kita semua biar selama pembelajaran itu lebih kondusif gitu Ibu. Makasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian. Di sini siapa KM-nya? Siapa yang mau menutup doa? Boleh. Baik teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.